Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada pertemuan ketujuh ini kami ingin membahas salah satu tokoh mufasir, yaitu Husain Tabatabai 1904 sampai 1981 Masehi. Tabatabai bernama lengkap Al-Sayyid Muhammad Husain Ibnu Al-Sayyid Muhammad Ibnu Muhammad Husain Ibnu Al-Mirza Ali Asghar Sheikh Al-Islam Al-Tabatabai Al-Tabs Al-Qadi. Mufasir kita ini dilahirkan di kota Tabriz, Iran, Persia, dengan nama Muhammad Husain pada tanggal 29 Zulhijjah. Dia datang dari rumput keluarga ulama sekaligus akademisi yang sangat kuat, memegang tradisi keilmuan yang selama 14 generasi telah melahirkan ulama-ulama Islam terkemuka dalam berbagai disiplin ilmu. Ayahnya, Muhammad, merupakan salah seorang ulama terkenal, tidak saja di Tabriz, tapi juga di berbagai daerah lainnya di Iran pada masanya. Dia adalah keturunan seorang ulama besar, Mirza Ali Asghar Sheikh Al-Islam, yang dihormati sebagai salah seorang ulama terhormat di Tabriz. Sementara kakeknya, Al-Sayyid Muhammad Husain, adalah salah seorang murid terbaik dari pengarang Al-Jawahir dan Sheikh Musa Kashif Al-Ghito. Bila diruntun sampai ke atas, nasab keluarganya bersambung hingga kepada Ali bin Abi Thalib. Sayyid Husain Nas menggolongkan Tabatabai dalam kelompok ulama tradisional yang sangat responsif terhadap berbagai pemikiran kontemporer. Dalam dirinya, lanjut Nard menyatu sosok seorang syekh karena keakrabannya atas ilmu-ilmu Islam klasik, sekaligus ilmuwan dengan kualifikasi di atas rata-rata, gelar hakim atau teosof yang hanya dikenal di dunia Syiah. Disandangnya karena penguasanya secara sempurna atas berbagai aliran filsafat, baik timur maupun barat. Selain itu, dia juga menguasai dengan baik berbagai bidang esoteris tanpa melupakan ilmu-ilmu syariat eksoteris, sehingga tokoh kita ini tidak hanya dikenal sebagai seorang faqih, tapi juga sekaligus seorang arif. Masa kecil Tabatabai dilewatinya dengan menjadi seorang piatu karena ditinggal wafat ibunya ketika masih berumur 5 tahun. 4 tahun kemudian, kesempitan hidup semakin melingkarinya dengan menjadi yatim piatu setelah ayah tercinta menyusul ibunya. Belum lagi dengan tidak adanya penghasilan tetap untuk menyangga kebutuhan hidup yang disertai dengan menjauhnya para sahabat dan teman kerabat, sehingga dia merasakan hidupnya teralienasi dari lingkungannya sendiri. Situasi ini semakin diperparah lagi dengan sejumlah kesulitan lainnya. Keadaan sosioekonomi yang melanda daerahnya sebagai imbas dari invasi Rusia. Namun, semua kesempitan hidup tersebut dijadikannya sebagai sarana untuk mempraktekkan kehidupan irfaninya dengan cara melatih jiwa dan hatinya. Sebagaimana para pemikir Islam lainnya, pendidikan masa kecil Tabatabai berlangsung secara tradisional. Dengan kata lain, dia harus bersentuhan dengan ilmu-ilmu dasar yang merupakan basic ilmu. Di tanah kelahirannya, Tabriz, dia telah mempelajari Al-Quran dan berbagai kitab klasik mengenai kesusastraan dan sejarah seperti Gulistan dan Bustun karya Sa'di, Nisab dan Akhlaq Anfar Sahali, Tarik
Tarik Mu'jam dan Irsyad Al-Quran Al-Hisab, serta beberapa karya ulama lainnya seperti Amir Nizam. Secara umum, perjalanan pendidikan Tabatabai tidak bisa dilepaskan dari 3 lokasi yang merupakan daur putaran sumber baginya untuk menimba ilmu. Ketiga tempat tersebut ialah kota kelahirannya, Tabriz, Universitas Syiah di Najaf, dan terakhir di Universitas Qom di Qom. Tanah kelahiran Tabatabai menjadi sekolah pertama baginya untuk mengenyam pendidikan. Walinya, ia yang diamanai oleh ayahnya untuk mengurus segala keperluannya, mendatangkan seorang guru privat yang datang ke rumah. Proses belajar sistem privat ini dijalani Tabatabai selama 6 tahun, dari 1922 sampai 1928 di kota ini pula. Dia berkenalan dengan ilmu pengetahuan langsung dari keluarganya yang terkenal sebagai keluarga ulama, dan secara tidak langsung dia belajar dari kaumnya yang merupakan komunitas yang akrab dengan berbagai pengetahuan. Tabatabai mulai mengkaji berbagai buku klasik yang berisi tentang agama dan bahasa Arab sambil mempelajari ilmu-ilmu dasar yang diberikan oleh para gurunya. Kecuali itu, dia juga mulai mempelajari beberapa bidang ilmu seperti gramatika, sintaksis, retorika, fikih, usul fikih, logika, dan filsafat serta apa yang disebut olehnya sendiri. Proses belajar keseluruhan bidang ilmu tersebut ditekuninya dalam waktu selama 7 tahun, sejak tahun 1928, dan dia menamatkan semuanya pada tahun 1935. Pada tahun yang sama, Tabatabai melanjutkan pelajarannya secara formal di Universitas Syiah di kota Najaf, Irak. Tabatabai telah berhasil menguasai ilmu-ilmu nakliyah dan akliyah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh guru yang memberikannya pendidikan. Beberapa orang guru di bidang fikih dan usul fikih seperti Mirza Muhammad Hussein Naini dan Syekh Muhammad Hussein Isfahani. Selama 10 tahun, Tabatabai belajar dengan keduanya, sehingga menguasai bidang tersebut. Bahkan beliau menjadi seorang mujtahid yang terkenal dan berpengaruh dalam bidang sosial dan politik. Dia belajar dengan penuh ketekunan bersama guru-guru terbaik di bidangnya masing-masing, yaitu orang-orang yang telah melestarikan kehidupan filsafat Islam di Iran, seperti mengkaji Al-Shifa karya Ibnu Sina, Asfar karya Sadr al-Din al-Shirazi, Tamhid al-Qawaidnya Ibnu Dorkah, dan Tahzib al-Akhlaq karya Ibnu Maskawai. Di samping itu, dia mengkaji matematika tradisional yang didasarkan pada dalil-dalil Euclid dengan guru Syed Abu Al-Qasim Kawansyari. Sosok Tabatabai adalah seorang tokoh pemikir muslim kontemporer. Selain aktif menulis, ia pun dikenal sebagai tokoh yang menghabiskan hidupnya untuk mempelajari studi keislaman. Penguasaannya dalam berbagai disiplin ilmu menjadikan dia sebagai tokoh inspiratif dalam dunia Islam. Buku-buku karyanya berjumlah sekitar 44. 3 di antaranya adalah koleksi artikel tentang berbagai aspek Islam dan Al-Quran. Salah satu karya penting dari beliau adalah Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran. Fahad Al-Rumi memberikan pandangannya
bahwa penjelasan ayat dalam tafsir ini sangat mendalam, termasuk kitab tafsir yang terbaik meskipun berpaham Mu'tazilah, dan tafsir kontemporer meskipun teologinya secara metodologis. Di dalam menjelaskan ayat Al-Quran, Al-Tabatabai menggunakan pendekatan filosofis, sosiologis, dan tradisi Islam, dengan tetap merujuk kepada ayat-ayat lainnya, tafsir ayat bil ayat, dan juga hadis-hadis dengan menyebutkan sumber riwayat. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.